Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal di depan, di sini saya akan membahas mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, teman-teman pasti sudah tahu dong apa yang maksud kata. Nah, di sini saya akan mengulang kembali apa itu kata. Kata adalah kumpulan bunyi ujaran yang mengandung sebuah arti yang jelas atau susunan huruf-huruf abjad yang mempunyai arti tertentu. Namun, jika ada kumpulan bunyi ujaran atau kumpulan huruf-huruf abjad yang tidak memiliki arti yang jelas, maka itu tidak dinamakan dengan kata. Kata memiliki jenis-jenis yang beragam. Ada kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata sandang, kata sambung, kata depan, kata seru, dan kata bilangan. 1. Kata kerja atau verba. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Maksudnya adalah kata yang menjelaskan suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau subjek. Kerja juga dapat dibuat dengan berimbuhan, diantaranya berimbuhan me, di, ter, ber, mekan, dikan, memperan, memperi, dan beran. Ciri-ciri kata kerja. 1. Mempunyai arti perbuatan, aktivitas, atau tindakan. 2. Mempunyai arti proses. 3. Biasanya disertai dengan kata benda. 4. Biasanya dibuat dengan imbuhan. 5. Bisa didahului kata pernyataan waktu seperti telah, sedang, akan, hampir, segera. Yang keenam, bisa diperluas dengan menambahkan dengan ditambah kata sifat sesudah. Contoh, ia berlari sangat cepat, Nani menghitung dengan teliti. Macam-macam kata kerja. 1. Menurut objek. A. Kata kerja transitif. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang diikuti dengan objek agar maknanya dapat diketahui. Contohnya, ibu sedang membuat roti. Ia menendang bola dengan keras. B. Kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang dapat menggambarkan arti jelas walau tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Contohnya, ibu makan di dapur. Korban kecelakaan itu menangis terseduh-seduh. Yang kedua, menurut bentuknya. A. Kata kerja dasar. Kata kerja dasar yaitu kata kerja asli yang tidak mengalami proses afiksasi atau pengimbuhan, penyerapan, atau pemajemukan dan tidak dapat diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya, makan, minum, pulang, pergi, lari, baca, duduk, dan lain-lain. B. Kata kerja turunan. Kata kerja turunan yaitu kata kerja yang telah mengalami penambahan imbuhan atau afiksasi atau mengalami pemajemukan. Kata kerja turunan dapat dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, bebas afiks wajib, yaitu kata yang harus mempunyai afiks supaya bisa fungsinya sebagai kata kerja. Jika dipisahkan dari afiksnya, maka kata ini dapat menjadi jenis kata lainnya. Contohnya, mendarat, melebar.
melebar, mengering, dan lain-lain. Yang kedua, bebas afiks mana suka, yaitu kata kerja dasar yang mengalami penambahan afiks tetapi tetap fungsinya sebagai kata kerja apabila afiks tersebut tidak dipakai. Contohnya, membaca, mencari, bekerja, dan lain-lain. Yang ketiga, berikat afiks wajib. Contoh, mengungsi, bertemu, berpisah, berjuang, dan lain-lain. Yang keempat, reduplikasi, yaitu kata kerja yang mengalami pengulangan. Contohnya, berlari-lari, berjalan-jalan, menari-nari, tersenyum-senyum, dan lain-lain. Yang kelima, majemuk, yaitu kata kerja yang terbentuk dari dua kata yang lain dan sesudah digabungkan memberikan arti baru. Contohnya, cari mati, cuci darah, cuci mata, campur tangan, dan lain-lain. 3. Menurut subjeknya. A. Kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang subjeknya dalam posisi sebagai pelaku. Kata kerja aktif sering berimbuhan me atau ber. Contohnya, ibu memasak di dapur, Ani membeli buku baru, ayah sedang mencuci mobil. B. Kata kerja pasif, yaitu kata kerja yang subjeknya dalam posisi sebagai korban dari kata kerja tersebut. Seringkali kata kerja pasif berimbuhan di atau ber. Contohnya, air dimasak ibu di dapur, buku dibeli oleh Ani, mobil sedang dicuci oleh ayah. 2. Kata benda atau nomina. Yang kedua, yaitu kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu kepada suatu benda, konkret maupun abstrak. Maksudnya, kata yang mengacu kepada benda, binatang, manusia, konsep, atau pengertian. Kata benda ini sangat penting bagi struktur kalimat, karena kata benda biasanya digunakan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri kata benda. A. Kata benda cenderung menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap apabila predikatnya adalah kata kerja. B. Kata benda tidak dapat diingkari dengan kata tidak, melainkan dengan kata bukan. C. Kata benda biasanya diikuti dengan kata sifat, baik langsung maupun dengan kata hubung yang. Jenis-jenis kata benda. A. Kata benda dasar, yaitu orang, binatang, tumbuhan, buah-buahan, bunga-bungaan, peralatan, makanan, minuman, dan lain-lain. B. Kata benda turunan, ditandai dengan afiks berimbuhan ke, kekasih, ketakutan, berimbuhan ter, tersangka, terduga, berimbuhan pe, penulis, petinju, berimbuhan per, perawat, perkantoran, berimbuhan an, makanan, minuman, dan lain-lain. Kata ganti atau pronomina. Yang ketiga, yaitu kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk kata yang mengacu kepada kata benda lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Jenis-jenis kata ganti. 1. Kata ganti persona. A. Kata ganti tunggal. Kata ganti pertama, saya, aku. Kata ganti kedua, kamu, Anda, engkau. Kata ganti ketiga, dia, ia, beliau. B. Kata ganti persona jamak. Kata ganti pertama, kami, kita. Kata ganti kedua, kalian. Kata ganti ketiga, mereka. 2. Kata ganti petunjuk.
Kata ganti petunjuk umum ini, itu. Kata ganti petunjuk tempat di, dari, ke, pada. Kata ganti penanya apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, berapa. Contoh kata ganti. Mereka adalah saudara perempuan dari ibuku. Paman Ariel berasal dari Bandung. Kapan rumah itu selesai dibangun? 4. Kata sifat atau adjektiva. Yang keempat yaitu kata sifat atau adjektiva. Sifat atau adjektiva adalah kata yang menerangkan tentang watak, keadaan, sifat, dan tabiat orang, hewan, benda. Si kata ini adalah memberikan keterangan terhadap nomina atau pronomina dalam sebuah kalimat. Kata sifat juga dapat menduduki fungsi predikat. Jenis-jenis kata sifat. A. Adjektiva bertaraf, yaitu kata sifat yang memiliki tingkatan atau urutan atau ukuran. Contoh, dekat, cukup dekat, sangat dekat, dekat sekali. Kategori adjektiva bertaraf. 1. Pemberi sifat, contohnya bersih, indah, panas, dingin, cocok. Yang kedua, sikap atau perilaku, contohnya bahagia, bangga, lembut, kagum, iba, sedih, dan lain-lain. Yang ketiga, ukuran, contohnya berat, ringan, tinggi, rendah, dan lain-lain. Yang keempat, waktu dan usia, contoh lama, singkat, sering, lambat, jarang, larut, dan lain-lain. Yang kelima, warna, contohnya merah, jingga, hijau, kuning, nila, ungu, dan biru. Yang keenam, kuasa tenaga, contohnya kuat, lemah, sangar, lesu, dan tegar. Yang ketujuh, jarak, contohnya jauh, dekat, akrab. Yang kedelapan, kesan, contohnya cantik, manis, tampan, wangi, dan lain-lain. B. Adjektiva tidak bertaraf, yaitu kata sifat yang tidak memiliki tingkatan atau urutan atau ukuran. Contohnya buntu, mutlak, sah, tunggal, ganda, bulat, lonjong, lurus. 5. Kata keterangan atau adverbia. Kelima yaitu kata keterangan atau adverbia. Keterangan atau adverbia adalah kata yang menjelaskan tentang kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Jenis-jenis kata keterangan. 1. Kata keterangan waktu, pagi, siang, sore, malam, besok, nanti, dan lain-lain. Contohnya, saya membeli sepatu itu kemarin. 2. Kata keterangan tempat, diawali dengan kata depan di, pada, dari, ke. Contohnya, taman, rumah, pasar, sekolah, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, ayah mengantarkan ibu ke pasar. Yang ketiga, kata keterangan alat, contohnya dengan, menggunakan. Contoh kalimatnya, ibu memasak sayur dengan panci baru. Yang keempat, kata keterangan syarat, contohnya jikalau, misalkan, seandainya, asalkan. Contoh kalimatnya, dia akan sangat senang seandainya dia menang. Yang kelima, kata keterangan sebab, contohnya sebab dan karena. Contoh kalimatnya, Lisa jatuh dari sepeda karena dia menabrak lubang. Kata keterangan hanya berisi satu kata, bukan dalam bentuk frasa maupun kolusa. Kata keterangan berbeda dengan kata sifat, karena kata keterangan menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya, sedangkan kata sifat hanya menjelaskan kata benda. 6. Kata sandang atau artikula. Keenam yaitu kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna atau kata yang mendampingi kata benda,
atau kata yang membatasi jumlah makna benda atau orang. Macam-macam kata sandang. 1. Kata sandang sebagai kata ganti orang atau benda, yaitu kata si dan yang. 2. Kata sandang untuk menyatakan benda tunggal, yaitu kata yang, sang, hyang, sri, dang, dan hang. 3. Kata sandang untuk menyatakan kelompok, yaitu kata para, kaum, dan umat. Contoh kata sandang dalam kalimat. Yang pertama, si Kancil adalah tokoh utama dari cerita itu. Yang kedua, sang raja dari Arab sedang melakukan kunjungan ke Indonesia. Yang ketiga, para warga sedang melakukan pemungutan suara. 7. Kata bilangan atau numeralia. Yang ketujuh yaitu kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung orang, binatang, dan barang. Urutan dalam suatu rangkaian angka atau konsep jumlah. Ini sering ditulis sebelum kata benda atau nominal, yaitu untuk memberi keterangan yang berhubungan dengan jumlah ataupun urutan. Jenis-jenis kata bilangan. 1. Kolektif atau berimbuhan ke dan ber. Contohnya kedua, ketiga, berempat, berlima. Kedua, distributif atau mengulang kata bilangan. Contoh masing-masing, tiap-tiap, satu-satu. Yang ketiga, klitika, eka, dwi, tri, dan seterusnya. Yang keempat, tak tentu. Contohnya banyak, semua, beberapa, seluruh, segenap, berbagai. Yang kelima, ukuran. Contohnya gram, liter, meter, kilo, lusin, dan kodi. 6. Tingkat. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketujuh, pecahan. Contohnya 1/2, 1/4, 4/8. Contoh kata bilangan dari sebuah kalimat. Contoh yang pertama, masing-masing siswa mendapatkan kesempatan untuk meminjam buku di sekolah. Contoh yang kedua, Adi membeli 1 lusin buku tulis. Contoh yang ketiga, kedua orang itu adalah pencuri. Kata bilangan sangat umum disalahartikan dengan kata keterangan atau kata sifat, karena fungsinya di dalam kalimat hampir sama. Akan tetapi, kata bilangan memiliki ciri yang sangat khusus, yaitu menggunakan satuan jumlah atau angka. 8. Kata sambung atau konjungsi. Yang ke-8 yaitu kata sambung atau konjungsi. Nah, sambung atau konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Maksudnya, untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, kolusa dengan kolusa, bahkan antar paragraf. Hal ini agar antar kata, kolusa, frasa, kalimat, dan paragraf agar dapat terbaca dengan jelas. Jenis-jenis konjungsi. 1. Konjungsi koordinatif setara atau sederajat. A. Konjungsi koordinatif penambahan, yaitu dan, serta, beserta. B. Konjungsi koordinatif perlawanan, yaitu tetapi, melainkan. C. Konjungsi koordinatif menyatakan pilihan, yaitu atau. 2. Konjungsi
subordinatif atau bertingkat. A. Konjungsi subordinatif yang menyatakan waktu. Yang pertama, waktu batas permulaan yaitu sejak, sedari. Yang kedua, waktu bersamaan yaitu serta, sewaktu, tatkala, ketika, selama, sambil, sementara, dan lain-lain. Yang ketiga, waktu berurutan yaitu sebelum, begitu, sesudah, seusai, sehabis, setelah, selesai. Yang keempat, waktu batas akhir yaitu sampai dan hingga. B. Konjungsi subordinatif syarat yaitu jika, asalkan, bila mana, jikalau, kalau, apabila, dan lain-lain. C. Konjungsi subordinatif pengandaian yaitu seandainya, sekiranya, andaikan, andai kata, umpamanya. D. Konjungsi subordinatif pernyataan tujuan yaitu agar, biar, supaya. E. Konjungsi subordinatif konsesif yaitu biarpun, kendatipun, meskipun, walaupun, sekalipun. F. Konjungsi subordinatif pembandingan yaitu alih-alih, laksana, sebagaimana, seperti, ibarat, bak, sebagai, dan lain-lain. G. Konjungsi subordinatif yang menyatakan akibat atau hasil yaitu sampai, hingga, akibatnya, maka, sehingga. H. Konjungsi subordinatif yang menerangkan sebab yaitu sebab, oleh karena. I. Konjungsi subordinatif yang menyatakan alat yaitu tanpa dan dengan. J. Konjungsi subordinatif yang menyatakan cara yaitu dengan dan tanpa. K. Konjungsi subordinatif komplementasi yaitu bahwa. 3. Konjungsi korelatif atau berpasangan yaitu baik dengan maupun, tidak hanya dengan tetapi, demikian rupa dengan sehingga, apakah dengan atau, entah dengan entah. Contohnya, tidak ada yang sempurna baik aku maupun dia. Contoh yang kedua, rumah itu tidak hanya tinggi tetapi juga megah. 4. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yang merupakan kesediaannya untuk melakukan suatu hal. Konjungsi yang biasanya digunakan yaitu demikian, biarpun, sungguh pun, begitu, sekalipun, demikian, walaupun demikian. Contohnya, Puji memang selalu berbeda pendapat dengan adiknya. Walaupun demikian, mereka tetap saling menyayangi. Konjungsi antar kalimat yang menerangkan lanjutan dari sebuah peristiwa maupun keadaan. Konjungsi yang dapat digunakan yaitu lalu, sesudah itu, kemudian, setelah itu. Contoh, Putri melakukan perjalanan dari Semarang ke Salalingga dengan sepeda bus. Kemudian dari Salalingga, ia menaiki mobil menuju Yogyakarta. Konjungsi antar kalimat yang menerangkan adanya suatu hal, keadaan, atau peristiwa lain di luar yang telah disebutkan sebelumnya. Konjungsi yang dapat digunakan yaitu lagi pula, tambahan pula, selain itu. Contohnya, campurkan gula dan kopi ke dalam gelas. Selain itu, masukkan pula susu ke dalamnya. Konjungsi antar kalimat yang menyatakan kebalikan dari hal yang diterangkan sebelumnya. Konjungsi yang biasanya digunakan yaitu sebaliknya. Contohnya, kukira wisata Goa Kreo Semarang akan menyenangkan untuk kami. Sebaliknya, kondisi yang tidak terawat membuat kami sesegera pergi dari tempat wisata tersebut. 5. Konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf yang biasa digunakan yaitu adapun, mengenai, akan hal, dalam pada itu, selain itu,
Konjungsi antar paragraf yang biasanya terdapat dalam cerita sastra lama yaitu Alkisah, Sebermula, Arkian, dan Syahdan. 9. Kata seru atau interjeksi. Yaitu kata seru atau interjeksi. Nah, kata seru atau interjeksi ini adalah kata yang menyatakan luapan perasaan, emosi, atau isi hati seseorang. Kata ini kadang berupa kata tunggal atau frasa yang menyatakan emosi seseorang. Luapan emosi yang ditampakkan seperti marah, sedih, kagum, dan sebagainya. Ciri-ciri kata seru yaitu: yang pertama, memiliki intonasi yang menggambarkan perasaan. Yang kedua, biasanya menggunakan tanda seru. Jenis-jenis kata seru. A. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi: 1. Kata seru asli, yaitu ah, wow, hey, oh, duh. Yang kedua, kata seru biasa, yaitu aduh, idih, astaga, ayo, masa. Yang ketiga, kata seru gabungan, yaitu masa sih, tidak mungkin, yang benar. Yang keempat, yaitu kata seru ungkapan, astagfirullah, alhamdulillah, syukurlah. Yang kelima, kata seru tiruan bunyi, yaitu dor, plak, boom, kring, brak. B. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi: 1. Kata seru panggilan, yaitu hey, halo, woi. Yang kedua, kata seru ajakan, yaitu ayo, mari, yuk. Yang ketiga, kata seru keheranan, yaitu aduh, amboy, masa. Yang keempat, kata seru kekagetan, yaitu astaga, gila, alamak. Yang kelima, kata seru kekesalan, yaitu sial, ah, idih, ih. Yang keenam, kata seru pengharapan, yaitu semoga, mudah-mudahan, insya Allah. Yang ketujuh, kata seru syukur, yaitu untung, alhamdulillah. 10. Kata depan atau preposisi. Yang terakhir adalah kata depan atau preposisi. Jenis kata ini biasanya diletakkan di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, atau kata keterangan lain yang memiliki makna. Kata depan memiliki beragam fungsi yang berhubungan dengan makna dari kata yang mengikutinya. Jenis-jenis kata depan. A. Kata dasar, yaitu dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai, seperti, untuk, dan lain-lain. B. Kata brakvis, yaitu bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, selama, dan lain-lain. Yang C. Preposisi gabungan, yaitu kepada, daripada, oleh karena itu, antara, dan lain-lain. Fungsi dari kata depan adalah: A. Kata depan sebagai arah asal. B. Kata depan sebagai arah tujuan. C. Kata depan sebagai tempat keberadaan. D. Kata depan sebagai pelaku. E. Kata depan sebagai alat atau cara. F. Kata depan sebagai hal atau masalah. G. Kata depan sebagai perbandingan. H. Kata depan sebagai sebab akibat. I. Kata depan sebagai tujuan atau maksud. J. Kata depan sebagai demi atau alasan. Contoh kata depan dalam sebuah kalimat. 1. Pak Jono bekerja banting tulang demi menghidupi keluarganya.
2. Sarah bersama keluarganya merayakan hari lebaran di desa. 3. Sejak 2014 sampai 2019, Bapak Jokowi telah memimpin Indonesia. Nah, sampai sini pembahasan saya.